Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Surat Kerjasama. Anggota kelompok 7 terdiri dari Arda Fatia Asri, Evi Lianur Aini, Ibnu Erlangga, Hestri Stianingrum, Suci Nurhayati, dan Umi Lailatul Najah. 1. Surat kerjasama. A. Pengertian surat perjanjian kerjasama. B. Tujuan surat perjanjian kerjasama. C. Jenis surat perjanjian kerjasama. D. 3 aspek utama surat perjanjian kerjasama. E. Syarat sah untuk perjanjian kerjasama. F. Struktur surat kerjasama. G. Cara menulis surat kerjasama yang baik dan benar. A. Pengertian surat perjanjian kerjasama. Surat perjanjian kerjasama merupakan surat berisikan asal-usul atau ketentuan khusus atas perjanjian atau kesepakatan tertulis. Pihak yang terkait dalam surat perjanjian tersebut bisa terdiri dari 2 atau lebih pihak yang kesemuanya memiliki dengan betul hak serta kewajiban yang dimiliki sesuai dengan isi dalam surat perjanjian tersebut. Surat perjanjian kerjasama atau juga biasa dikenal dengan Memorandum of Understanding memiliki sifat mengikat pada seluruh pihak yang bersangkutan. Maknanya, semua pihak yang melakukan kerjasama dalam surat perjanjian tersebut harus melakukan hak yang harus dilakukan dengan tidak untuk aktivitas tertentu yang dilarang. B. Tujuan surat perjanjian kerjasama. 1. Untuk menjamin ketenangan bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. 2. Untuk mencegah timbulnya masalah yang tidak diinginkan. 3. Untuk membuat sahnya segala sesuatu menurut hukum. 4. Untuk memudahkan cara penyelesaian masalah menurut hukum yang berlaku. C. Jenis surat perjanjian kerjasama. 1. Surat perjanjian autentik. Surat perjanjian biasanya dibuat, dihadiri, atau diketahui oleh pejabat pemerintah yang berperan sebagai saksi. 2. Surat perjanjian di bawah tangan. Surat perjanjian dibuat dengan tanpa menghadiri saksi atau tanda bukti dari pejabat pemerintah. Jadi, dapat dipahami jika surat perjanjian jenis yang pertama atau autentik memiliki tingkat keabsahan yang lebih tinggi ketimbang jenis yang kedua. D. 3 aspek utama surat perjanjian kerjasama. 1. Unsur perbuatan. Setiap tindakan atau perbuatan oleh pihak yang terikat dalam perjanjian akan mempunyai konsekuensi yang sudah ditentukan. 2. Unsur pelaku. Perjanjian dapat dilaksanakan setidaknya terdapat 2 pihak. Kedua pihak tersebut bisa berupa perorangan atau badan hukum. 3. Unsur pengikat. Surat perjanjian memiliki sifat mengikat semua pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, di dalamnya pun terdapat konsekuensi hukum atas segala perbuatan dari masing-masing pihak. E. Syarat sah surat perjanjian kerjasama. 1. Menggunakan kertas bersegel atau materai. 2. Disepakati semua pihak. 3. Tidak ada paksaan. 4. Isi yang jelas dan mudah dimengerti. 5. Dibuat secara sadar. 6. Patuh pada undang-undang. F. Struktur surat perjanjian kerjasama. 1. Judul surat perjanjian. 2. Identitas pihak yang membuat perjanjian. 3. Premis perjanjian. 4. Isi perjanjian. 5. Penutup. Dan yang keenam, tanda tangan. G. Cara menulis surat kerjasama yang baik dan benar. 1. Pada bagian pernyataan wajib mencantumkan data identitas dari kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. 2. Pernyataan atau pengertian umum wajib menjelaskan maksud dari surat perjanjian kerjasama yang dibuat dengan jelas. 3.
pada bagian tujuan harus dituliskan apa saja tujuan dari adanya surat perjanjian kerjasama. 4. Lingkup kerja adalah memuat inti dari surat perjanjian kerjasama yang menerangkan mengenai keterkaitan antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama serta batasan-batasan dalam ruang lingkup kerjasama yang dijelaskan secara detail. 5. Teknis atau tata pelaksanaan harus berisi uraian mengenai tanggung jawab, serta jenis pekerjaan yang wajib dikerjakan antara kedua belah pihak. 6. Pada bagian kewajiban harus ditulis penjelasan mengenai apa yang wajib dilakukan oleh dua belah pihak supaya kerjasama dapat terjalin dengan baik. 7. Hukuman dilakukan. Hukuman apa saja yang didapat apabila salah satu pihak melanggar poin perjanjian yang sudah dicantumkan. 8. Dan pada bagian penutup harus terdapat tanda tangan dari kedua belah pihak lengkap dengan materai. Adapun poin lain yang sama pentingnya untuk diperhatikan dalam membuat surat perjanjian kerjasama, diantaranya tanggal dan tempat dilakukannya perjanjian, identitas saksi, jaminan dari pihak penerima modal, masa berlaku kontrak, ketentuan dalam hal pengembalian modal, serta pembagian laba, pengganti kedudukan para pihak apabila salah satu di antaranya meninggal dunia, besaran modal yang dikeluarkan, serta hal lainnya yang telah disepakati bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.